Ada juga dialami sama beberapa pengunjung yang lain. Dan puncaknya pada suatu hari ada pengunjung yang tewas tenggelam saat berenang di kolam itu. Jadi udah betulan makan korban lah di sana, Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, di malam ini aku hadir nih membawakan satu cerita horor request dari Wawa aku yang namanya Merlin dari Surabaya yang minta aku untuk membahas kisah ini. Jadi seperti yang aku tulis di judul, Wak, malam ini aku akan membahas tentang sebuah apartemen yang sudah lama terbengkalai yang berlokasi di Surabaya Selatan. Nah, dulunya, Wak, apartemen ini merupakan apartemen yang sangat mewah yang dihuni oleh kalangan elit. Tapi sekarang apartemen ini sudah terbengkalai dan ditutupi oleh pepohonan-pepohonan dan juga semak belukar. Nah, seiring berjalannya waktu, apartemen ini dikenal sebagai bangunan angker atau kalau dalam bahasa Jawanya panggonan wingit karena menyimpan banyak sekali kisah mistis. Tapi meskipun begitu, banyak orang yang berdatangan nih ke apartemen ini untuk membuktikan apakah tempat ini tuh betul-betul angker apa enggak. Nah, penasaran dengan gimana kisah tentang apartemen ini? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke kisahnya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi seperti yang sudah aku kasih tahu barusan, apartemen ini berlokasi di kota Surabaya. Bangunan apartemen ini memiliki 5 tower dan di setiap towernya terdiri dari belasan lantai. Apartemen ini dibangun pada tahun 1994 dan sempat berhenti pada tahun 1998 karena terdampak krisis moneter. Nah, selain terdampak krisis mon, Wak, pembangunan dari apartemen ini juga ternyata sudah diwarnai dengan isu-isu mistis. Menurut artikel yang kami baca, Wak, apartemen ini tuh dibangun di atas lahan persawahan yang memang terkenal angker karena katanya dulu persawahan ini tuh sering dipakai untuk tempat membuang mayat korban pembunuhan. Dan selain itu, saat proses pembangunan apartemen ini masih berlangsung, ada katanya beberapa tukang atau pekerja yang dikabarkan meninggal di lokasi itu karena terjatuh dari ketinggian. Dan setelah melewati berbagai proses yang cukup menantang, apartemen ini pun akhirnya selesai dibangun dan siap untuk dihuni. Pada masa itu, apartemen itu tergolong sebagai apartemen yang sangat mewah yang dilengkapi dengan fasilitas yang super lengkap, macam ada kolam renangnya, ada tempat bisnisnya, ada mallnya, ada saunanya dan lain sebagainya. Pokoknya semua itu ada di sana tuh loh, Wak. Tapi di balik kemewahan itu, Wak, hanya segelintir orang aja yang bisa tinggal di sana. Kenapa? Karena tentunya harga sewa apartemen itu sangat mahal dan hanya orang kaya sajalah yang bisa atau yang mampu menyewa atau membeli apartemen itu. Dan setelah dihuni oleh beberapa penyewa, rupanya apartemen itu tetap juga diselimuti oleh kisah-kisah mistis, Wak. Salah satunya adalah kisah tentang misteri pembawa keranda. Ya, aku ceritain lah kisah ini ya. Jadi, Wak, ceritanya, pada suatu malam ada seorang satpam yang sedang berjaga di apartemen. Nah, pas lagi berjaga itu, satpam ini dikejutkan dengan suara bapak-bapak yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara ini terdengar dari kejauhan seperti sedang membawa jenazah. Nah, Pak Satpam mikir kan, siapa mau nguburin jenazah malam-malam kayak gini, kata dia. Nah, karena penasaran, Pak Satpam ini segera langsung keluar dari apartemen untuk mencari sumber suara. Pas udah keluar, Pak Satpam melihat ada rombongan bapak-bapak yang betulan lagi bawa keranda, Wak, berhenti tepat tuh di depan apartemen tuh. Nengok itu langsung nanya lah Pak Satpam ini kan, bapak-bapak mau kemana kok berhenti di sini? Salah satu dari bapak-bapak tuh jawab, kami mau nguburin jenazah di situ, sambil nunjuk ke arah apartemen. Astagfirullahaladzim, Pak, ini tuh apartemen bukan tempat pemakaman. Udah sana, jangan kesini lagi atau saya panggilin polisi ya, kata Pak Satpam. Kayak itu marah lah Pak Satpam. Nah, setelah diusir, Wak, rombongan bapak-bapak itu langsung putar balik dia, meninggalkan apartemen tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Diam aja mereka kan. Dan anehnya lagi, hanya dalam hitungan detik, Wak, rombongan yang bawa mayat itu tiba-tiba menghilang, menembus kegelapan. Nengok itu apa nggak merinding satpam itu, Wak. Di titik itulah dia baru sadar kalau rombongan itu sudah pasti bukan manusia. Dan selain sosok pembawa keranda, Wak, beberapa penyewa apartemen juga mengaku sering melihat sesosok penampakan yang mengerikan. Pada malam-malam tertentu, Wak, buka lagi pintu kamar mandi aku. Pada malam-malam tertentu, beberapa penyewa sering melihat sesosok makhluk bertubuh besar, berkulit hitam, muncul dari pohon besar yang ada di belakang apartemen. Banyak tuh yang sering melihat kayak gitu. Dan seiring dengan adanya kisah mistis yang beredar, di saat yang sama juga kejayaan apartemen itu sudah tidak bertahan lama, Wak.
Pada tahun 2002, apartemen itu mengalami kebangkrutan dan secara perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh para penyewanya. Nah, awalnya meninggalkan apartemen itu cuma 1-2 orang aja, Wak. Tapi makin lama seluruh penyewa juga ikut pergi dan akhirnya apartemen itu pun kosong tanpa dihuni oleh 1 orang pun, ya. Tapi meskipun ditinggal oleh penyewanya, Wak, pihak apartemen kan nggak nyerah gitu aja tuh. Mereka terus tuh berusaha untuk memanfaatkan bangunan itu supaya tidak sia-sia. Nah, dari situ mereka akhirnya mengalihfungsikan apartemen itu sebagai tempat wisata kolam renang. Tadi kan aku juga ceritakan kalau di apartemen itu kan memang ada kolam renangnya kan. Nah, kolam renang itu akhirnya dibuka lah untuk umum, Wak. Dan ternyata cara itu cukup efektif karena ada banyak orang yang tertarik untuk berenang di sana. Seiring berjalannya waktu, kolam renang itu pun mulailah, Wak, ramai dikunjungi oleh beberapa warga Surabaya dan juga sekitarnya. Tapi lagi-lagi keramaian itu juga tidak berlangsung lama karena pada suatu hari ada sebuah petaka mengerikan yang terjadi di sana. Jadi pada suatu hari, Wak, kolam renang di apartemen itu lagi rame-ramenya pengunjung nih. Mayoritas pengunjung di sana adalah anak-anak yang salah satunya kita sebut aja lah nama anak ini A, ya. Nah, pada saat A ini lagi berenang, semuanya berjalan normal-normal aja. Tapi begitu dia masuk ke dalam air, A mendengar ada suara gemuruh dari dasar kolam. Dan gak lama kemudian A ini merasa ada seseorang yang narik kaki dia seolah mau nenggelamin dia gitu loh. Dan untungnya sebelum betul-betul tenggelam, Wak, A berhasil menyelamatkan diri dengan naik ke atas kolam langsung. Dan kejadian itu rupanya nggak cuma aja yang ngalami, Wak. Ada juga dialami sama beberapa pengunjung yang lain. Dan puncaknya pada suatu hari ada pengunjung yang tewas tenggelam saat berenang di kolam itu. Jadi udah betulan makan korban lah di sana, Wak. Nah, berita menyedihkan ini pun tentu membuat warga pun merasa takut untuk berwisata di sana. Alhasil hanya dalam waktu yang singkat apartemen itu pun kembali kosong tanpa ada satupun penyewa ataupun pengunjung yang datang. Nah, karena nggak ada lagi orang yang berminat berkunjung ke sana kan, lama-lama apartemen itu udah gak kerawat lah, udah mulai terbengkalai nih. Apartemen yang dulunya diisi hiruk pikuk pengunjung sekarang sudah tertutup dengan lebatnya semak-semak belukar, Wak. Pada saat malam tiba, apartemen ini tampak gelap tanpa ada pencahayaan sedikit pun. Dan seiring dengan terbengkalainya apartemen itu, Wak, kisah-kisah mistis jadi makin intens lagi dialami oleh warga yang tinggal atau melintas di sana. Nah, ini aku mau ceritain sedikit kisah mistis apa aja yang beredar setelah apartemen itu betul-betulan ditinggalkan, Wak, ya. Nah, jadi, Wak, menurut beberapa keterangan beberapa warga di situ, mereka ini sering mendengar ada suara-suara aneh setiap kali melintas di depan apartemen itu. Ada suara wanita nangis, ada suara anak kecil berlarian, bahkan suara deburan ombak, Wak, dari dalam kolam renang setiap jam 12 malam. Suara-suara itu tentunya bikin warga di sekitar itu takut. Kenapa? Karena suara itu pasti bukan dari suara manusia, orang apartemen itu kosong, loh. Dan selain teror suara, Wak, beberapa orang ini juga pernah melihat penampakan yang menyeramkan di situ. Nah, menurut berita yang dilansir di detik.com, warga yang bernama Mas John mengaku pernah melihat kejadian aneh di apartemen itu, Wak. Jadi menurut pengakuannya Mas John nih, Wak, ya, pada suatu hari ada petugas catering nih yang mengirimkan makanan ke apartemen itu. Setibanya di sana, si petugas itu terkejut gara-gara, loh, apartemennya kok kosong, oh betul-betul nggak berpenghuni kan. Petugas itu pun mikir, kalau apartemen ini kosong, terus ini yang pesan makanan aku siapa? Nah, karena takut, si petugas itu pun segera pergilah kan dari sana. Tapi sebelum dia pergi, Wak, petugas ini dikejutkan dengan kemunculan sesosok wanita berambut panjang terurai. Dia pakai baju putih lusuh kali, Wak, dari dalam apartemen. Nah, karena terkejut, si petugas ini pun langsung teriak kan, sampai menghebohkan beberapa warga di situ. Jadi yang pesan makanan dia itu si perempuan itu, jangan. Dan selain petugas catering, Wak, beberapa orang ini juga pernah dihantui penampakan yang sama, yaitu sosok wanita berambut panjang dan berwajah lusuh dari dalam apartemen itu. Bahkan pernah ada juga pengendara yang mengalami kecelakaan karena dia kaget dengan kemunculan sosok si perempuan itulah di depan apartemen, Wak. Terus itu posisinya jembatan itu pasti ada yang ini, hantu yang gangguin, biasanya Mbak Kunti itu biasanya. Mbak Kunti itu pasti di pinggir jalan gangguin supir truk berhenti di situ. Kalau dia nggak klakson, itu pasti gangguin. Dan selain sosok Miss K itu atau si kuntilanak itu, beberapa orang juga dikejutkan dengan penampakan sosok lain, yaitu sosok anak kecil. Seorang warga mengaku pernah melihat anak kecil berlari-larian di jalan tol dekat apartemen itu waktu malam. Karena khawatir, warga ini pun menghentikan mobilnya dan berniat untuk menasehati si anak itu. Tapi begitu dia keluar mobil, anak itu udah hilang, macam ditelan bumi, hilang aja gitu. Dan anehnya lagi, kejadian itu tuh gak pernah terjadi sekali dua kali loh, Wak, tapi beberapa kali. Hingga akhirnya beberapa pengendara ini pun
pun menyadari kalau anak itu tuh pasti bukan anak manusia, pasti hantu tuh. Mana ada anak kecil lari-lari ke jalan tol tengah malam pula. Nah konon katanya Wak, kejadian mistis di apartemen itu masih terus berlanjut sampai dengan hari ini. Bahkan menurut keterangan warga juga nih Wak ya, pada saat malam tiba pengendara yang lewat di jalan tol dekat apartemen itu sering mengalami ban bocor atau ban meletus katanya. Konon katanya kejadian itu adalah bentuk gangguan dari makhluk-makhluk yang menghuni di sekitar apartemen. Kok tiba-tiba merinding aku ya. Aduh ya Allah. Percaya nggak percaya, tapi itulah kesaksian beberapa warga atau pengendara yang pernah melewati apartemen angker ini Wak. Dan kalau misalnya ada Wawa Surabaya yang pernah lewat atau bahkan tinggal di sekitar apartemen itu, atau bahkan dulunya pernah juga tinggal di apartemen itu, apartemen yang aku maksud ini Wak, coba ceritain pengalaman kalau di kolom komentar di bawah Wak ya. Apakah kalian pernah mengalami kejadian mistis di sana, atau di sana aman-aman aja? Nadia tulis semua di bawah, oke? Oke Wak, jadi itu tadi cerita singkat tentang sebuah apartemen angker yang ada di kota Surabaya. By the way nih Wak ya, secara fisik bangunan apartemen itu masih kelihatan kokoh kali Wak, dan juga layak huni sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya apartemen ini dimanfaatkan lagi sebenarnya masih bisa-bisa aja. Tapi pertanyaannya, apakah ada yang mau tinggal di sana? Kalian mau nggak Wak? Kalau aku ya bolehlah dicoba, asal jangan diganggu aja. Mau aku? Itu aja syaratnya, jangan ganggu, jangan lihatkan wujud kau, jangan keluarkan suara kau. Mau aku? Kita doakan aja lah sama-sama, semoga makhluk halus yang ada di sana berhenti mengganggu manusia dan fungsi dari apartemen itu bisa dikembalikan sebagaimana mestinya. Amin. Oke Wak, jadi cukup dulu sekian videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.